Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dela Tamara Putriani, Hari Ashari, dan Nadia Putri Davani akan membahas tentang akuntansi manajemen. Yang pertama adalah definisi biaya. Menurut Mulyadi tahun 2016, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dan telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Hansen dan Momen tahun 2006, biaya sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa yang akan datang bagi organisasi. Selanjutnya menurut Mursyidi tahun 2008, biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi ataupun akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya definisi biaya menurut Raharja Putra tahun 2009. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sesuatu perusahaan untuk perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Selanjutnya menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah tahun 2012. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat lebih satu periode akuntansi. Selanjutnya adalah perbedaan cost dan expense. Biaya atau cost merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang maupun jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Seperti contohnya pembelian aktiva yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang disebut biaya pembelian. Sedangkan beban atau expense merupakan suatu penurunan pada nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Expense ini dianggap sebagai kewajiban karena dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Biasanya juga dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sudah terjadi. Perbedaan cost dan expense selanjutnya yaitu terletak pada posisi laporan keuangan. Biaya pada laporan keuangan biasanya terdapat pada saat melakukan penyusunan neraca. Biasanya juga memiliki wujud yang belum dapat digunakan atau tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dapat memberikan manfaat sehingga pada biaya ini dianggap sebagai aktiva. Sedangkan beban biasanya akan muncul pada laporan keuangan yang terletak pada penyusunan laporan laba rugi. Beban akan muncul berupa pengeluaran yang tidak digunakan atau tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang. Perbedaan selanjutnya yaitu pada periode akuntansi. Biaya ini memiliki periode yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun dan dianggap sebagai bagian dari pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang dikeluarkan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan aktiva tetap. Untuk beban sendiri memiliki periode yang tidak lebih dari 1 tahun dan biasanya dianggap sebagai pengeluaran pendapatan yang dapat memberikan manfaat dalam periode berjalan. Itulah alasan mengapa biaya yang dikeluarkan tidak dikapitalisasikan sehingga akan langsung ditetapkan sebagai aktiva di neraca dan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi. Perbedaan selanjutnya terletak pada manfaat yang didapatkan. Manfaat dari biaya yang bisa didapatkan adalah pendapatan. Lalu pada beban, manfaat yang bisa didapatkan yaitu penggunaan sumber daya. Materi selanjutnya yaitu objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Sebagai contoh, jika Blue Ribbon Baking ingin menentukan biaya penambahan kue kopi mini, maka objek biaya adalah lini kue tart kopi mini. Jika sebuah rumah sakit ingin menetapkan biaya unit operasi,
maka objek biayanya adalah unit operasi. Jika sebuah pabrik mainan ingin menetapkan biaya pengembangan mainan baru, maka objek biayanya adalah proyek pengembangan mainan baru tersebut. Baiklah, yang selanjutnya klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terbagi atas 3. Yang pertama berdasarkan intensitas terjadinya. A. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. B. Biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. C. Biaya campuran. Biaya campuran mempunyai aspek biaya tetap dan variabel. Dalam hal ini, biaya tetap sebagai jumlah biaya minimum dalam menunjang aktivitas, sedangkan biaya variabel mempengaruhi volume kegiatan. Kedua, berdasarkan potensinya. Terbagi lagi atas A. Biaya peluang. Biaya peluang merupakan biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi, namun tetap memiliki potensi merugi. B. Biaya hangus. Biaya hangus yaitu biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari resiko pengalokasikan tersebut. Misalnya, Anda menginvestasikan modal dalam suatu usaha dan hasilnya rugi sebab bisnis tersebut bangkrut, maka uang Anda akan hilang. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan operasional. Terbagi lagi dari atas beberapa poin. Yang A. Biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. B. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada SDM berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. C. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini seperti bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pembayaran biaya adalah suatu yang umumnya dilakukan perusahaan tiap bulan, bukan berdasarkan satuan produksi. D. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Contohnya, biaya mesin-mesin pabrik yang terus digunakan akan menurun kualitasnya sehingga periode mendatang harus membeli baru lagi. Kalaupun dijual harganya di bawah harga beli. E. Biaya perawatan. Biaya perawatan juga penting dalam mendukung aktivitas perusahaan. F. Biaya investasi. Suatu bisnis yang memerlukan biaya investasi, biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. G. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yakni pengeluaran dari luar jenis biaya produksi dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contohnya, biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul, seperti denda, ganti rugi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Komponen dari laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur kurang lebih sama dengan perusahaan lainnya, yaitu terdapat nilai pendapatan serta beban yang selisihnya akan menunjukkan nilai laba atau rugi dari perusahaan tersebut dalam satu periode. Di dalam membuat laporan perusahaan manufaktur ini ada 4 elemen dasar yang harus diperhatikan. Elemen yang merupakan indikator penting dalam penetapan laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yaitu pertama, revenue atau pendapatan. Revenue yang merupakan pendapatan perusahaan dari penjualan produk yang dibuat. Revenue bukanlah keuntungan murni karena untuk mencari keuntungan masih harus dihitung dengan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Yang kedua, expense atau biaya. Expense merupakan semua biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Keuntungan yang merupakan sebuah pendapatan dari hasil penjualan melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, loss atau kerugian. Kerugian yang merupakan kebalikan dari keuntungan dapat dikatakan sebagai biaya yang diperlukan ternyata lebih besar dari pendapatan. Selanjutnya, ini contoh laporan laba ruginya. Bisa teman-teman dan ibu lihat dari laporan laba rugi.
Baiklah, selanjutnya yang keenam, pola dan karakteristik perilaku biaya. Pola perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara, yaitu pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel konstan per unit. Biaya variabel selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai engineering variable cost dan discretionary variable. Yang ketiga, mixed cost atau semi variable cost, yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Selanjutnya, yang ketujuh, rentan relevan atau grafik. Rentan yang relevan atau relevan range adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ke-8, metode pemisahan biaya. Terdapat beberapa macam metode. Pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, analisis regresi kuadrat terkecil. Yang ketiga, metode diagram pencar. Yang keempat, metode biaya berjaga. Yang kelima, metode perkiraan langsung. Yang keenam, metode kolerasi. Yang ketujuh, metode matematis. Estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses peramalan biaya penyelesaian proyek, tugas atau operasi. Estimasi biaya mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan sumber daya yang tersedia, sejauh pengiriman output yang diperlukan. Contoh soal, manajer operasi XYZ meminta informasi untuk membantunya mengestimasi biaya pemeliharaan. Berikut ini disajikan printout komputer mengenai informasi yang diperoleh dengan metode least square. Intercept 7300, slot 4,2, koefisien korelas 0,90, variabel aktivitas adalah jumlah unit yang diproduksi. Yang diminta, buatlah fungsi biaya yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan pada berbagai level aktivitas. Jawabnya, intercept sama dengan konstanta A, slope sama dengan koefisien B. Maka fungsi estimasi biaya pada berbagai level aktivitas adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 7300 ditambah 4,2X.